Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kina Oktavina, NPM 20370007, Prodi Psikologi dari kelompok 12 PPAI. Di sini saya akan menjelaskan tentang pemulasaran pada jenazah, yaitu dari cara memandikan, mengkafani, menyolatkan, dan menguburkan. Selamat menyaksikan. Di sini saya akan menjelaskan tata cara memandikan jenazah. Yang dimaksud dengan memandikan jenazah itu sendiri yaitu adalah membersihkan dari kotoran, najis, hadas kecil dan hadas besar agar ketika menghadap Allah dia dalam keadaan suci atau suci dan bersih. Hukum memandikan jenazah ini yaitu fardu kifayah. Syarat wajibnya mandi yaitu mayat itu harus orang Islam, didapat tubuhnya walau sedikit. Mayat itu bukan mati syahid. Sarana yang diperlukan yaitu ranjang atau balai-balai. Saya di sini menggunakan meja karena saya menggunakan mayatnya boneka. Selanjutnya yaitu kain mandi, handuk, gayung, ember, dan juga masker. Selanjutnya kita akan masuk ke tata cara memandikan jenazahnya. Tata cara memandikan jenazah yang pertama, di sini kita akan memperhatikan terlebih dahulu yaitu perhiasan. Jika dia sedang memakai perhiasan, maka kita wajib melepasnya terlebih dahulu. Kemudian setelah semua perhiasannya telah dilepas dan pakaiannya setelah dilepas, yaitu langkah selanjutnya yaitu tutup badannya dengan kain dari dada sampai lutut. Selanjutnya yaitu bersihkan isi perutnya perlahan-lahan dengan cara menekan bagian pusarnya untuk mengeluarkan kotoran yang tersisa. Tinggikan kepalanya agar air tidak mengalir ke bagian kepalanya. Lalu bersihkan mulut, gigi, hidung, dan kemudian wudhukan seperti akan sholat. Siram kepalanya dan wajahnya dengan perasaan dengan buihnya dulu. Lalu siram air ke seluruh tubuh sebelah kanan terlebih dahulu, kemudian sebelah kiri dan ke bagian belakangnya hingga ujung kaki. Dan mandikan jenazah dengan air sabun, air bersih. Pada yang terakhir diberi wangi-wangian atau daun bidara. Perlakukan jenazah dengan lembut ketika menggosok anggota tubuh. Jika keluar najis setelah jenazah dan mengenai badannya, najis tersebut harus dibuang dan jenazah harus dimandikan 5-7 kali. Tetapi jika keluar najis setelah diletakkan di atas kain kafan, maka najisnya saja yang dihilangkan, tidak perlu dimandikan lagi. Lalu keringkan atau usap tubuh dari atas ke bawah. Usahakan menggunakan handuk yang halus. Sebelum dikafani, berilah wangi-wangian di kepala. Jika dia jenazah laki-laki, maka berilah di bagian jenggotnya dan dengan bahan yang tidak mengandung alkohol. Juga pada tubuh yang dipakai sujud, yaitu kening, hidung, telapak tangan dan lutut, dan 2 kaki, juga telinga, dan di bawah ketiak diberi wangi-wangian seperti kapur barus.
Setelah semuanya selesai, maka angkatlah mayat untuk dikafani. Yang selanjutnya yaitu tata cara mengkafani jenazah perempuan. Yang pertama, siapkan tikar, kemudian 5 helai kain untuk pengikat. Setelah semuanya selesai, lalu letakkan kain kafan yang pertama. Kemudian lanjutkan dengan kain kafan yang kedua. Yang selanjutnya letakkan kain kafan ketiga untuk sarung. Selanjutnya kain kafan yang keempat untuk jilbab. Dan yang terakhir yaitu untuk popok atau celana. Oh ya, jika semuanya sudah selesai, jangan lupa taburkan wangi-wangian di atasnya. Jangan lupa letakkan kapur barus dan cendana di atasnya. Jika semuanya sudah selesai, lalu taruhlah mayat di atas kain tersebut. Selanjutnya yang pertama, taruhlah kapas di muka mayat, di hidung, di kuping, di lutut, dan kemaluan, dan di atas tangannya. Lalu jika semuanya sudah selesai, pakai celana atau popoknya terlebih dahulu. Dan dilanjutkan dengan memakaikan sarung. Terus dilanjutkan dengan memakaikan mukena atau kerudung. Selanjutnya yaitu bungkuslah mayat dengan kain kafan yang selanjutnya. Yang terakhir, bungkuslah mayat dengan kain kafan yang terakhir. Lalu ikatlah dengan bagian atasnya terlebih dahulu, yaitu bagian kepala. Dan dilanjutkan tali yang kedua, ketiga, dan sampai seterusnya. Jika semuanya sudah selesai, lalu bungkuslah mayat dengan tikar. Seperti yang tadi, ikatlah bagian atasnya terlebih dahulu dan selanjutnya sampai tali yang terakhir. Dan tata cara sholat jenazah. Yang pertama, baca niat terlebih dahulu. Usolli ala hazal maitati arba'a takbirati fardu lillahi ta'ala. Selanjutnya yaitu takbir pertama, baca tawasud dan surat Al-Fatihah. Kemudian dilanjutkan dengan takbir kedua. Takbir kedua, baca sholawat seperti yang dibaca dalam tasahud. Dilanjutkan dengan takbir yang ketiga, yaitu membaca doa untuk si mayat sekurang-kurangnya sebagai berikut.
Allahumma firlaha warhamha wa'afihi wa'fu anha. Dilanjutkan dengan takbir keempat. Allahumma la tahrimna ajraha wa la taftina ba'daha wa'fir lana walaha. Setelah takbir keempat, yaitu mengucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tata cara menguburkan jenazah, yaitu yang pertama, hendaklah 2 atau 3 orang turun ke liang kubur, dan hendaklah orang yang kuat, lalu 2 lagi di atas tempat di sisi kubur sebelah kiblat untuk membantu menurunkan jenazahnya. Ketika menurunkan, hendaklah berdoa Bismillah wa ala millahi Rasulullah, dengan nama Allah dan menurut sunnah Rasulullah alaihi wasallam. Yang selanjutnya, masukkan jenazah dan arah kakinya. Bagi jenazah perempuan, maka menguburkannya ditirai dengan kain. Yang memasukkan jenazah perempuan. Yang selanjutnya yaitu masukkan jenazah dan arah kakinya. Bagi jenazah perempuan, maka menggunakan kain, dan yang memasukkan jenazah haruslah muhrimnya. Lalu letakkan jenazah di lahat dalam posisi miring ke kanan dan mukanya menghadap ke arah kiblat. Rapikan dan sandarkan gumpalan tanah di belakangnya agar tidak tergeser-geser. Lalu dilanjutkan dengan lepaskan ikatan kain kafan di bagian kepala dan kaki. Dianjurkan sebelum menimbun terlebih dahulu memasukkan tanah 3 genggaman. 1 genggaman diletakkan di arah kepala sambil membaca Minan kholakum, yang artinya dari tanah kami dijadikan kamu. 1 genggaman lagi diletakkan di sebelah kanan sambil membaca wafiha nu'idikum, yang artinya dan kepada tanah kamu kembalikan kami lagi. Dan yang 1 genggaman lagi diletakkan sebelah kiri sambil membaca wa minha nuhrijikum tarota uhrat, yang artinya dan dari tanah pula kami keluarkan kamu di waktu yang lain. Lalu tinggikan sedikit dari kami sebagai tanda, juga boleh memberi tanda dengan batu. Sekian video dari saya tentang pemulasaran pada jenazah. Apabila ada yang kurang tepat, saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.